wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Oke, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, sekarang Bapak ingin mengabsensi siapa saja yang hadir dan tidak hadir. Coba anggap Prakoso. Lihat kanan kirinya apakah sudah hadir semua? Sudah ya? Oke, materi kali ini kelas 2 tema 7 tentang kebersamaan. Oke, Bapak akan menceritakan kembali teks dongeng binatang fabel yang menggambarkan sikap hidup rukun yang telah dibaca secara nyaring sebagai bentuk ungkapan diri. Kebersamaan ini bercerita tentang kisah hidup seekor tikus dan ular yang hidup bersama di sebuah gurun pasir yang tandus. Mereka awalnya bermusuhan, namun karena kecerdikan salah satu di antara mereka, sehingga tumbuhlah jalinan persahabatan di antara mereka. Di sebuah gurun pasir hiduplah ular dan tikus. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan si tikus. Ular, dengarkan ucapan, wahai tikus yang aku pasti akan mendapatkan tubuh yang mungil dan lezat itu. Nah, si tikus menjawab, hai ular, berusaha dan bekerjalah, jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus, meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu. Tikus segera terbangun dari tidurnya sambil berpura-pura menguap. Ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Dan tikus menjawab, tunggu dulu ular, sahabatku, kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat ku ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Sejenak sang ular pun terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Dan ular menjawab, jadi kita tidak bisa hidup sendiri? Dan tikus pun menjawab, tentu. Bukanlah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku kau hanya akan hidup sendiri? Ular, baiklah, kalau begitu maafkan aku. Tikus pun memaafkan ular, mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Nah, demikianlah kisah tikus dan ular dalam dongeng kebersamaan. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Kita ini ada fabel. Fabel itu apa anak-anak? Bapak akan menjelaskan fabel itu apa. Fabel adalah cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel adalah cerita fiksi atau khayalan belaka. Kadang kala fabel memasukkan karakter minoritas berupa manusia. Cerita fabel juga sering disebut cerita moral karena mengandung pesan
yang berkaitan dengan moral. Nah, sekarang Bapak akan memberi pertanyaan kepada anak-anak semua ya. Oke, Angga, Bapak ingin bertanya ya. Bapak ingin bertanya, siapakah yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Ya, sangat betul. Jawaban yang diceritakan dalam dongeng tersebut adalah ular dan tikus. Nah, sekarang Putri, Bapak ingin bertanya, bagaimana kecerdikan tikus? Nah, iya, sangat betul. Jawabannya, saat ular hendak memangsa, tikus berkata, hanya tinggal mereka berdua yang di padang pasir. Jika ular memakan tikus, maka ular tidak akan mempunyai teman untuk mencari makan. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya kepada Jidan. Pertanyaan nomor 3 ini Bapak akan bertanya, mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama? Nah, jawabannya sangat tepat, Jidan. Jawaban ular dan tikus dapat hidup bersama karena ular takut tidak mempunyai teman-teman untuk mencari makan bila ia memakan tikus. Oke, sekarang kita akan masuk subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Nah, di sini Bapak akan mencontohkan gambaran, misalkan di dekat rumah Udin di Jawa Barat juga terdapat taman bermain. Udin dan saudara-saudara sepupunya bermain di sana. Dita ingin bermain ayunan, Udin membantu Dita menarik dan mendorong ayunan. Udin menarik ayunan, kemudian Udin mendorong ayunan. Udin telah memberikan gaya pada ayunan itu. Apakah yang dimaksud dengan gaya? Ada yang bisa jawab anak-anak, apakah itu gaya? Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenalinya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan atau perubahan bentuk. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Gaya yang diberikan Udin terhadap ayunan yaitu tarikan dan dorongan. Akibatnya ayunan itu bergerak saat ditarik. Ayunan bergerak ke belakang. Gaya yang diberikan Udin terhadap ayunan yaitu tarikan dan dorongan. Akibatnya ayunan itu bergerak saat ditarik, ayunan bergerak ke belakang atau mendekati Udin. Saat didorong, ayunan bergerak ke depan atau menjelajahi Udin. Apa yang dimaksud dengan gaya gerak? Angga, apa bisa menjawab? Ya, sangat tepat. Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya. Baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Agar kamu lebih memahami tentang gaya dan gerak, lakukan percobaan berikut. Sekarang buatlah kelompok terdiri atas 3 orang. Kelompokmu akan melakukan percobaan untuk membedakan gaya dan gerak. Misalkan mendorong dan menarik meja. Oke, pertanyaan nomor 1 untuk Angga. Apa yang terjadi pada meja saat didorong? Bergerak, Pak. Nah, iya, sangat betul sekali Angga. Jawabannya adalah saat didorong, meja akan bergerak. Oke, untuk pertanyaan nomor 2. Adi, kemana arah meja saat didorong? Ke bawah. Jawaban yang benar adalah saat didorong, meja bergerak ke arah depan. Terdapat perubahan kedudukan meja setelah didorong. Saat pendorongan mendorong meja tanpa perpindahan posisi mendorong, meja bergerak menjauhi pendorong. Itu yang tepat ya, Adi. Baik, Pak. Oke, sekarang Fajar, Bapak ingin bertanya. Pertanyaan nomor 3. Apa yang terjadi pada saat meja ditarik? Terdorong, Pak. Kurang tepat, Fajar. Jawaban yang tepat adalah saat ditarik, meja bergerak. Nah, sekarang pertanyaan keempat untuk Putri. Kemana arah meja saat ditarik? Belakang, Pak. Sangat tepat jawabannya. Untuk lebih jelasnya, jawaban saat ditarik, meja bergerak ke arah belakang. Terdapat perubahan kedudukan meja setelah ditarik. Saat pendorong menarik, meja tanpa perpindahan posisi pendorong, meja bergerak menjauhi pendorong.
Oke, jawabannya sudah tepat. Saat ditarik, meja bergerak ke arah belakang. Terdapat perubahan kedudukan meja setelah ditarik. Saat pendorong menarik meja tanpa perpindahan posisi pendorong, meja bergerak menjauhi pendorong. Oke, mungkin ini yang Bapak bisa sampaikan. Sampai di sini jam pelajarannya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.